Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa insyaallah ta'ala setelah kita selesai membahas 14 surat terakhir di Juz Amma, yang itu kadar wajib seorang muslim dan muslimah memiliki hafalan Al-Quran dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, memahami makna dan kandungannya dan juga menghafal, berusaha. Maka untuk naik ke level berikutnya dia bisa menambah ya dari Az-Zalzalah ke atas. Oleh karena itu kita akan lanjutkan ya untuk melengkapi tafsir yang ke-30, juz 30, juz Amma. Karena ini termasuk surat yang sering dibaca oleh imam, baik dalam salat fardu ya, dan juga salat munfarid. Dan yang paling sering kita dengar juga dari salat berjamaah. Maka untuk menambah kekhusyuan salat kita, hendaknya kita memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam surat tersebut. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum. Membaca satu ayat saja tapi dengan memahami maknanya, merenungkan kandungannya, mempelajari tafsirnya, itu jauh lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tapi tanpa tadabbur, tanpa memahami makna dari ayat-ayat yang dia khatamkan tersebut. Baik, mari kita baca terlebih dahulu. Lihat surah Juz Amma, surat An-Naba. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Itu 5 ayat pertama. Jadi kalau antum mau menghafal surat ini secara bertahap dan langsung bisa diterapkan dalam sholat, boleh 5 ayat dulu, wakaf sampai situ, berhenti, terus ruku ya. Nah, mungkin sebagian makmum, waduh, amma yatasaalun panjang nih, saya nggak tahunya cuma sampai tsumma kalla saya'lamun terus ruku. Alhamdulillah, kirain bakalan sampai akhir. Kalau sampai akhir lumayan, 40 surat, 40 ayat. Oh, iya. Kode, batu kode ya. Ternyata dia cuma baca 5 ayat, itu boleh. Makmum jangan bilang subhanallah. Iya,
dikiranya belum kelar atau imamnya lupa, padahal sengaja. Jadi untuk memenggal potongan surat sampai ayat berapa ke berapa itu harus memahami maknanya, ya. Dan gampang juga kan, kita bisa menghafalnya dari ayat-ayat ini, pendek-pendek, dan itu ciri khas surat Makkiyah, ayatnya pendek-pendek. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ini ayat turun sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka meyakini rububiyah, meyakini adanya Allah, tapi mengingkari adanya hari kebangkitan. Nih, jadi orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai ini semua. Mereka mengenal Allah, banyak dalilnya. Iya, pengakuan mereka Allah sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sampai sekarang juga gitu kan, nggak heran kalau ada orang-orang non-muslim, mereka meyakini adanya Allah. Mereka meyakini yang menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta adalah Allah. Tapi nggak serta-merta dia muslim, karena nggak ada keistimewaan kalau keyakinan terhadap rububiyah. Orang dulu di zaman Nabi pun begitu, tapi mereka diperangi oleh Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam hal penghambaan. Mereka sholat, mereka tawaf, mereka bernazar, mereka i'tikaf, itu ibadah. Mereka lakukan itu semua. Cuma masalahnya, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga ke Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini sesembahan yang sudah disembah nenek moyang mereka sebelumnya. Ada yang berupa kuburan, itu Lata. Ada yang berupa pohon, itu Uzza. Ada yang berupa batu, itu Manat. Jadi ini nama sesembahan yang disembah oleh mereka selain Allah, bentuknya macam-macam, enggak mesti berupa berhala, arca, patung yang dipahat, enggak. Gitu ya. Nah, jadi mereka meyakini adanya Allah, cuma mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap mustahil orang sudah hancur lumat dengan tanah bisa hidup lagi. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk mengingatkan mereka akan adanya hari kebangkitan. Ya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, hai kalian wahai kaum musyrikin yang telah terjerumus ke dalam berbagai kesyirikan, kemaksiatan, dan praktek-praktek yang diharamkan, ingat kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dan kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia ini. Kaget mereka, hah? Masa iya? Ya? Seruan Nabi ini pada akhirnya menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Mereka saling berbincang, berbicara, ada apa gerangan? Ya. Mereka menyampaikan Muhammad telah mengabarkan bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada hari kehidupan akhirat, akan ada hari kebangkitan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Dalam kondisi mereka sadar banyak kemaksiatan, mereka minum minuman khamr, mereka berzina, mereka berlaku zalim, mereka saling membunuh. Ya. Kalau diyakini adanya hari kebangkitan, wah, ini kehidupan mereka merasa terganggu, nggak bisa lagi berbuat macam-macam kalau gitu.
supaya bisa leluasa melakukan apapun yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendustakan adanya hari kiamat. Begitu. Jadi otak mereka tuh nggak terima kalau ada hari kebangkitan. Masa iya orang sudah meninggal, sudah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sudah menjadi tulang belulang, bahkan lumat dengan tanah, kok bisa-bisanya dibangkitkan lagi? Keheranan inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan di antara mereka. Itu yang dimaksud amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Di sini disebut ayat yang kedua anin naba'il azim. Makanya disebut suratnya An-Naba, karena ada kata An-Naba. Jadi penamaan surat dalam Al-Quran itu biasanya diambil dari kata yang ada di surat tersebut yang tidak terdapat pada surat yang lainnya. Contoh Al-Baqarah, nggak ada kata Al-Baqarah di surat yang lain, cuma satu di surat Al-Baqarah. Ya, begitu. Nah, begitu juga dengan An-Naba. An-Naba atau surat Amma, karena memang disebut kata ini. Jemaah rahimakumullah, di sini disifati beritanya dengan azim, bukan berita biasa, tapi berita yang besar. Apa tuh? Ada 3 pendapat yang dimaksud berita besar yang menjadi buah bibir masyarakat, yang jadi bahan perbincangan di tengah mereka. Yang pertama, berita besarnya adalah Al-Quran. Ya, wah, mereka menganggap Al-Quran itu bukan firman Allah. Iya, ada yang mengatakan Al-Quran itu sihir buatannya Muhammad. Ada yang mengatakan syair. Ada yang juga mengatakan Al-Quran itu cuma dongeng isinya. Intinya mereka mendustakan kalau Al-Quran ini betul-betul dari Allah. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW yang mengarangnya. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa baca tulis. Ya. Bahkan Allah tantang, kalau Muhammad saja yang begitu keadaannya bisa membuat Al-Quran, coba kalian yang jago bahasa Arab, jago sastra, kan kalian pandai membuat bait-bait syair, coba bikin satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata nggak ada yang mampu. Ya. Ini yang pertama, yang menjadi berita besar di tengah masyarakat tentang Al-Quran sebagai kalamullah, firmannya Allah. Pendapat yang kedua, An-Naba al-Azim, yang dimaksud adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Sampai mereka bilang, emang nggak ada orang lain? Kok kamu yang dipilih? Jadi dianggap itu ngaku-ngaku aja Nabi Muhammad, supaya terangkat kedudukannya. Ya. Sampai mereka bilang apa? Kalau Allah ingin mengirim utusannya, pasti akan dia kirim malaikat, bukan orang yang makan sama seperti kita, jalan-jalan di pasar. Intinya begitu pengingkaran mereka. Ya. Walaupun sebenarnya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW demikian baiknya, bahkan diberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah, terpercaya, tapi kaget mereka, nggak menduga kalau Nabi Muhammad menyatakan dirinya adalah utusan Allah. Ini yang kedua yang mereka dustakan. Ya. Yang ketiga, An-Naba al-Azim, yang dimaksud adalah hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan. Ini yang mereka ingkari. Ya,
Ini yang mereka perdebatkan, masa iya akan ada kehidupan lagi nantinya setelah kehidupan dunia ini? Begitu. Jelas? Jadi ayat yang kedua, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Ayat yang pertama Allah mengabarkan ya tentang perbincangan di tengah manusia ketika itu, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Jawabannya tentang berita agung. Apa yang dimaksud berita agung? Berita besar. Ada 3 pendapat. Benarkah Muhammad utusan Allah? Benarkah Al-Quran adalah firman Allah? Dan benarkah adanya hari kebangkitan setelah kematian ini? Itulah 3 pendapat tentang An-Naba' Al-Azim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat tentangnya. Lihat ya, jadi ada yang sekedar menyangka ada hari kebangkitan tapi nggak sampai yakin. Ada yang meyakini adanya hari kebangkitan, itulah orang-orang yang beriman. Ada juga yang benar-benar mengingkari, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, ya, lalu membodoh-bodohkan orang yang mengatakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, karena mereka anggap itu hal yang mustahil, gitu ya. Nah, Allah pun membantah persangkaan mereka. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jadi Allah membantah prasangka mereka di 2 ayat ini. Sekarang mereka boleh mengingkari, bisa mengingkari, tapi kelak mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka akan dibangkitkan setelah mati. Mereka akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Begitu. Jadi seakan-akan Allah menyatakan, mana akal kalian wahai musyrikin? Ya, apakah kalian menyangka kehidupan ini akan sirna begitu saja? Apakah kalian menganggap tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan atas amal perbuatan? Ya, kalian kan mengakui adanya Tuhan Allah. Kalian mengakui itu. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Kalian kan percaya adanya pencipta, tapi kenapa kalian mengingkari adanya hari kebangkitan? Apakah kalian kira Allah yang menciptakan alam semesta ini hanya menciptakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Apakah kalian kira Allah tidak akan membedakan mana yang zalim dan mana yang dizalimi, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang beriman, mana yang kafir? Apakah kalian mengira Allah akan menyikapi mereka sama tanpa membedakan? Sungguh ini pemikiran yang konyol, ya kan? Sikap seperti ini nggak mungkin ada pada Allah yang maha hakim, maha hikmah, maha bijak. Ya. Nah sekarang kalau ada pemimpin di dunia saja, entah itu RW, entah itu RT atau kepala rumah tangga, dari yang terkecil sampai yang terbesar, seorang pemimpin, ya, itu dianggap nggak becus kalau dia mengetahui bawahannya ada yang berlaku zalim. Ya, misal dalam lingkup RT sajalah, ada tetangga yang satu berbuat zalim, sering mengganggu tetangga B, sering mengambil hartanya si B. Pasti si A yang terzalim ini akan melapor kepada pemimpin warga situ, Pak RT. Dianggap RT-nya nggak becus kalau apa? Dibiarkan laporan aja, nggak ada proses. Dipanggil kayak si B, dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia perbuat. Kalau sudah kelewat batas, beri dia sanksi. Itu baru pemimpin yang benar, ya kan?
Tapi kalau ternyata ada laporan ke dia, orang yang terzalimi melapor dengan bukti-bukti yang sangat jelas, tapi RT-nya diam aja, wah ini RT nggak becus, ini RT nggak beres, ini kan begitu. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, apakah kalian anggap Allah tidak akan membalas orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah bermaksiat? Mustahil, gitu ya. Nah makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka berpikir, kenapa kalian mengingkari kemampuan Allah membangkitkan manusia yang sudah lumat dengan tanah, yang hancur lebur, sudah menjadi tulang, kalian anggap mustahil Allah mampu mengembalikannya? Tidakkah kalian melihat alam semesta? Kalian kan meyakini rububiyah, kalian kan meyakini Allah yang menciptakan alam semesta. Penciptaan alam semesta ini lebih dahsyat daripada penciptaan kalian, gitu ya. Nah itu lanjutan di ayat yang ke-6. Mari kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون. Baik, sekarang kalau dengar ayat ini kita sudah paham. Ini yang terjadi setelah Allah mengutus Nabi Muhammad berdakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya mengabarkan 3 hal, berita besar yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Yang pertama, akan adanya hari kebangkitan. Kalian hidup di dunia jangan macam-macam, jangan berbuat semena-mena, seenaknya saja, berbuat zalim, ya, kalian akan mempertanggungjawabkan dari setiap perbuatan kalian, gitu. Akan ada hari kebangkitan. Yang kedua, Nabi menyampaikan bahwa apa yang dia kabarkan ini datangnya dari Allah berupa Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah telah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, sekarang Allah turunkan Al-Quran, penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Dan yang ketiga, Nabi mengabarkan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Terus mereka mendustakannya. Artinya apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat. Ada yang meyakininya, itulah kaum muslimin, mukminin. Ada yang mengingkarinya, itulah orang-orang kafir. Ada yang abstain, gitu ya, hanya menduga-duga, iya juga ya, tapi nggak masuk Islam juga. Terus kata Allah, kalla saya'lamun. Ikuti, kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Nah, ini bantahan dari Allah. Sekarang bisalah mereka, betul sekarang mereka mengingkari itu semua, tapi nanti pasti mereka akan mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang selama ini mereka dustakan ternyata benar adanya. Mereka mendustakan hari kiamat, oh ternyata benar, kiamat ada. Ya, makanya kata para ulama, kiamat itu apakah hanya disaksikan oleh orang-orang di akhir zaman? Ya, jawabannya tidak. Orang-orang yang dulu mendustakan adanya hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur, lalu mereka menyaksikan kedahsyatan hari kiamat sebagai bantahan terhadap apa yang mereka dustakan sebelumnya, gitu ya. Nah itu, kalla saya'lamun, pasti mereka akan mengetahui
kebenaran apa yang Nabi sampaikan, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat. Mereka akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Gitu. Di ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Ini ayat membantah mereka terkait dengan kemampuan Allah membangkitkan manusia yang telah mati. Ya, jadi seakan-akan Allah mengajak mereka berpikir, kalian kan meyakini rububiyah. Ya, orang-orang musyrik itu meyakini rububiyah. Apa itu rububiyah? Keyakinan Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasainya. Nah, kalau kalian mengakui itu semua, Allah yang menciptakannya, berarti mengulangi penciptaannya itu lebih mudah. Itu menurut logika kita ya. Jadi kita disuruh membuat sesuatu yang tanpa ada contoh sebelumnya. Itu kan lebih sulit daripada kita membuat sesuatu yang ada contohnya, atau hanya mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Kan lebih mudah menurut logika manusia. Jadi Allah ngajak berpikir secara logika manusia. Walaupun bagi Allah sama aja. Bagi Allah sama aja, nggak ada yang sulit menciptakan yang baru atau mengulang sesuatu yang sudah hancur padahal sebelumnya pernah ada, diulang supaya ada lagi. Sama mudahnya bagi Allah. Tapi kalau menurut logika kita, ya bedalah. Mengulang sesuatu yang pernah ada itu lebih mudah daripada membuat sesuatu yang nggak pernah ada contoh sebelumnya, gitu ya. Nah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai mihada? Maksudnya tempat yang sudah Allah persiapkan untuk kalian hidup padanya. Mihada itu dipersiapkan. Iya. Jadi Allah sudah mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan manusia dan jin untuk bisa hidup di dunia ini. Iya, ada buah-buahan, ada sayuran, ada air, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Allah persiapkan. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Ya. Nah, kalau Allah mampu menciptakan bumi yang demikian hebat ini, itu perkara mudah. Maka membangkitkan kalian juga mudah bagi Allah. Apa susahnya? Ya. Wal jibala autada. Nah, sekarang diajak berpikir lagi. Coba gunung. Itu kan kalian tahu manfaatnya sebagai pasak, supaya bumi ini gak goyang terus. Pasak itu ibarat apa ya? Kalau kita bikin tenda, ya, kemah yang tengah tiang terus ada tali-talinya. Untuk mengikat tali-tali ini butuh pasak, biasanya dari bambu, kayu, atau kalau sekarang besi. Besi yang ditancapkan di paku itu yang masuk ke dalam 2/3, yang muncul di permukaan cuma 1/3. Lebih banyak yang masuk ke dalam. Gunung tuh begitu. Jadi yang terlihat di atas permukaan bumi itu cuma 1/3-nya. Berarti kedalamannya lebih dalam lagi. Itu yang dimaksud wal jibala autada, gunung sebagai pasak.
Ya, jadi Allah yang menancapkan bumi ini, ya, gunung sebagai pasak bumi. Ini dikabarkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, ya, dan ternyata terbukti di zaman sekarang orang-orang melakukan penelitian, ya, orang-orang yang melakukan penggalian mereka tahu gunung itu sangat tinggi, baik yang menjulang ke atas maupun yang menjulang ke bawah. Sebagaimana pasak yang menjulang ke bawah itu lebih dalam daripada yang muncul di permukaan. Intinya apa? Diajak lagi berpikir. Kalian kan tahu gunung-gunung yang kalian lihat, apalagi di Mekah, banyak gunung yang mereka saksikan. Ya, itu siapa yang menciptakan? Mereka yakin Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya. Allah ingin menjelaskan Allah itu esa, nggak butuh pasangan. Yang butuh pasangan kalian makhluk. Ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ya, ada daratan, ada lautan, ya, ada terang, ada gelap, ada manis, ada pahit. Semua makhluk berpasang-pasangan. Ya, cuma Allah yang tidak butuh pasangan. Jadi Allah Maha Esa, nggak butuh pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Tidur itu juga istirahat, nikmat dari Allah. Ya, kalau orang terus-terusan kerja binasa dia. Jadi Allah yang telah menjadikan seseorang merasa lelah terus bisa istirahat dan tidur. Ya. Kapan kenikmatan tidur bisa dirasakan? Ya kalau lagi lelah, ya lagi capek-capeknya. Kapan nikmat kesehatan dirasakan? Ya kalau lagi sakit. Kapan nikmatnya air putih? Ya kalau lagi buka puasa setelah seharian nggak minum. Begitu kan? Nah, jadi Allah ingatkan kalian bisa tidur itu juga nikmat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian kalian. Maksudnya gimana? Dulu belum ada lampu. Kalau orang cuma bajunya satu, itu gantinya gimana? Malam hari. Kenapa? Karena gelap, nggak ada yang ngelihat. Itulah yang dimaksud malam ganti sebagai pakaian. Oleh karena itu di Al-Quran Allah menyebutkan kok ada orang-orang tawaf dengan telanjang. Itu zaman jahiliyah. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya orang musyrikin jahiliyah dulu juga tawaf di Ka'bah, dan mereka menganggap itu suatu ibadah karena mereka kan keturunan Ismail dan Ibrahim. Ya kan? Mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka menganggap ibadah yang mulia itu tawaf. Dan mereka punya aturan, nggak boleh tawaf dengan pakaian yang pernah dipakai maksiat. Jangan sampai di baju tadi siang dipakai buat maksiat, entah minum minuman khamr, entah zina, entah main judi, entah mabok, teler, terus malam atau habis itu dipakai juga nih baju buat tawaf. Itu pantangan buat mereka. Kalau orang yang punya duit, makanya punya baju khusus, nggak boleh dipakai kecuali hanya untuk tawaf. Ya, seperti ada sebagian masjid imamnya itu pakai jubah khusus yang sudah disediakan. Iya. Kalau menjadi imam pakai jubah ini. Iya. Jadi seakan-akan jangan pakai baju yang pernah kamu pakai di situ buat maksiat kepada Allah. Nah orang jahiliyah dulu gitu. Kalau mau tawaf punya duit nih, mau siang juga nggak masalah. Kenapa? Karena dia punya baju yang lain khusus buat tawaf. Yang nggak punya duit, baju cuma sehelai di badan, mereka nunggu gelap. Ya, tawafnya di malam hari, telanjang. Ya, kenapa? Karena nggak kelihatan. Itulah yang dimaksud wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian karena saking gelapnya sehingga menutupi badan. Malam gelap itu tidak terlihat. Ini zaman dulu. Kalau sekarang sih sama aja ya, banyak lampu ya. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu benar-benar gelap itu, coba aja kalau lagi mati lampu
ya, atau kita berada di satu daerah yang nggak ada lampu penerangan, malam itu benar-benar gelap, nggak melihat, kecuali purnama, ya kelihatan juga. Jadi seakan-akan Allah menjadikan malam sebagai ganti dari pakaian yang fungsinya apa? Menutupi aurat kita. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Baik, kita baca lagi dari ayat yang ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Jadi Allah di sini mengingatkan nikmat-nikmatnya ya, bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak sehingga nggak banyak gerak. Allah menciptakan kalian berpasangan karena hidup manusia di dunia tanpa pasangan pasti itu nggak nyaman. Nabi Adam saja tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan tetap merasa sepi sampai Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa, baru terasa bahagia. Lanjut, wabanaina bukan situ ya, waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan, kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya kalau malam itu gelap sehingga fungsinya bisa seperti pakaian yang bisa menutupi aurat kita. Selanjutnya, waja'alna an-nahara ma'asha. Nah, jadi kalau malam buat istirahat, kalau siang buat mencari ma'isyah. Ini sunnatullah. Ya. Siapa yang membalik sunnatullah, ya sudah, ya, jadi dibalik gitu. Siang buat tidur, malam buat kerja. Gimana rasanya? Ya nggak nyaman lah, ya, akan terganggu kesehatannya, ya. Karena sunnatullah siang buat cari ma'isyah, malam buat istirahat. Iya. Makanya nikmat kalau bisa seperti itu. Tapi jangan kemudian berpendapat, oh kalau gitu nggak boleh lo kerja malam-malam, bertentangan dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan cari ma'isyah itu siang, nggak boleh malam. Ya kalau sifatnya sesekali, apalagi karena sudah diatur oleh tempat dia bekerja, ada shiftnya, ya kan? Gimana lagi shift malam? Ya nggak apa-apa, bukan berarti ini hukum akan keharaman bekerja di malam hari. Ada sebagian orang berpendapat gitu ya. Nah, memang ini sunnatullah. Pada asalnya siang buat beraktivitas, malam buat istirahat. Coba kalau antum balik, ya nggak nyaman. Ya, walaupun siangnya tidur lebih panjang, lama juga, durasinya sama dengan tidur malam, beda. Bangun tidur siang kalau kelamaan yang ada malah apa? Lemes. Beda kalau bangun tidur di pagi hari dari tidur malam, waduh, bangun-bangun badan terasa seger, kayak habis kecas gitu ya. Nah ini ternyata Allah ingatkan kalau malam buat istirahat, siang untuk cari ma'isyah, ma'isyah. Lanjut. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Allah menyuruh kita memperhatikan langit. Ya, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Yang baru kelihatan itu langit pertama. Itu aja udah luar biasa. Ya. Nah, untuk sampai ke langit kedua butuh perjalanan waktu yang sangat lama. Belum lagi langit ketiga, langit keempat, terus sampai langit ketujuh. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan dalam peristiwa apa? Mi'raj.
Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan langit 7 lapis. Masa untuk mengembalikan kalian dari kubur Allah nggak mampu? Gitu. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Di sini disebut wahaja, mengandung panas. Itulah matahari. Ya, matahari tidak disebut nur. Ya, beda dengan bulan. Bulan disebut nur, cahaya tapi nggak mengeluarkan panas. Oleh karena itu, ulama diibaratkan seperti bulan yang bisa memberikan penerangan tapi nggak panas. Kenapa nggak diperumpamakan dengan matahari? Kan cahayanya lebih terang. Karena matahari panas. Jadi ulama itu harusnya bisa memberikan penerangan tapi tidak membuat panas. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa detailnya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Sampai dibedakan antara kata per kata. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. وجنات ألفافا. Nah, itu yang keduanya. Jadi rakaat pertama lebih pendek, rakaat kedua lebih panjang, gitu ya. Kalau mau memenggal boleh. Rakaat pertama hanya 5 ayat, rakaat kedua dari ayat 6 sampai 16. Antum hafalin seperti itu. Nah, jadi Allah di sini mengingatkan, anzalna minal mu'sirat, kami menurunkan dari awan air yang banyak, linukhrija bihi habba wa nabata, lalu dengan sebab air itu tumbuhlah tanam-tanaman. Ya, wa jannatin alfafa, kebun-kebun yang lebat. Di sini Allah ingin memberikan perumpamaan. Kalian kan tahu, ketika kemarau panjang banyak tandus, ya kan, nggak ada tanaman, tanah kering kayak Saudi tuh. Coba lihat kalau musim panas, gunung-gunung ya coklat semua. Tapi nanti begitu datang turun hujan, musim hujan, itu berubah menjadi hijau. Ya, Allah turunkan air, kemudian tumbuh tanaman. Cuman kadang sering, wah, tanda kiamat sudah dekat. Kenapa? Arab Saudi sekarang sudah hijau. Padahal ya emang lagi musimnya. Ya, nanti juga berapa lama, berapa bulan datang musim panas, hilang lagi tuh hijaunya jadi coklat. Lah terus yang dimaksud katanya tanah Arab menjadi hijau itu tanda kiamat gimana? Itu kalau sudah permanen kayak di kita di Indonesia. Ya, hijau terus. Ya, nggak pernah berubah lagi jadi coklat. Nah, itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Allah ingin mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ingat, di hadapan kalian ada contoh bagaimana Allah menumbuhkan tanaman yang tadinya tanah itu gersang, kosong, mati, terus Allah turunkan hujan, tiba-tiba tumbuh tanaman. Begitulah nanti di hari kiamat, ya, kalian ada di dalam kubur, Allah turunkan air dari langit yang seperti air mani. Air mani ini masuk ke celah-celah bumi, mengenai sisa jasad kalian, lalu kalian pun tumbuh bangkit dari kubur. Begitu ya.
Itu yang dimaksud dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Demikian yang bisa kita bahas, 16 ayat dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti paham ya, gampang. Karena tujuannya ya kita bisa memahami ayat-ayat yang kita baca. Ya, berusaha antum menambah hafalan. Oh, ternyata menambah hafalan itu nggak berat. Iya, dikit-dikit aja dulu. Surat-surat pendek. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini udah tahu artinya. Oh, jadi berbicara tentang ini gitu ya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekarang mereka mengingkarinya, tapi nanti pasti mereka akan melihat apa yang mereka ingkari itu. Gitu ya. Baik. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.